Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bucin di luar sana? Semoga corona ini tidak menghambat bucin kalian. Sebelumnya gue bakal ngebahas tentang beberapa hal yang mengenai kisah bucinnya orang di sebelah gue. Sebelumnya namanya siapa, Mbak? Nama saya Vio. Ya, dia ini korban bucin tapi yang sukses. Jadi nggak semua bucin itu nggak sukses. Oke, kali ini gue bakal mengajukan beberapa pertanyaan buat kalian yang di luar sana. Bucin boleh, tapi jangan berlebihan juga ya. Kalau berlebihan itu negatif lah pokoknya. Oke, gue bakal mengajukan pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Sebelumnya lo subscribe, like, and comment YouTube ini, dan juga share ke teman-teman lo yang para bucin. Jangan sampai dia berlebihan bucinnya, karena kalau bucin berlebihan diputusin tuh sakitnya sampai kayak lagunya siapa ya, sakit gitulah pokoknya. Oke. Udah di subscribe belum? Gua kasih 3 detik waktu buat subscribe. 1, 2, 3. Oke. Thank you buat yang udah subscribe. Kali ini gua bakal ngajuin pertanyaan. Gimana caranya walaupun lu itu bucin, kuliah lu itu tetap lulus dalam waktu singkat, dalam waktu 3 tahun. S1 kan 4 tahun ya guys ya. Ini dia 3 tahun. Gimana caranya walaupun lo bucin, kuliah lo tetap lulus dalam waktu 3 tahun? Atau jangan-jangan kuliahnya barengan kalian, gua rasa. Ya, gimana? Boleh diceritakan pengalamannya selama ngebucin? Oke, yang pertama, selamat pagi guys. Gua mau ngejelasin kenapa gua bisa lulus kuliah cuma 3 tahun. Jadi awal mula gue pacaran sama doi itu dari zaman gue SMA ya. Dari zaman gue SMA, jadi dia tuh kakak kelas gue. Dia tuh berprestasi gitu kan di sekolah. Pokoknya dia tuh juara juara umum terus gitu deh nilainya. Dan juara di hati lo pasti. Jelas ya kan, sampai dia bisa milikin gue. Terus gue tuh tertarik sama dia karena dia cerdas. Karena gue ngerasa gue tuh harus punya pasangan yang cerdas, karena dalam hidup gue punya planning, gue punya perencanaan yang itu yang bakal gue bahas sama pasangan gue nanti. Dan gue pingin pasangan gue itu mengembangkan perencanaan dalam hidup gue dan membenarkan apa-apa yang dalam perencanaan itu salah dan gak boleh gue jalanin. Gue butuh pasangan yang kayak gitu. Jadi gue butuh pasangan yang cerdas. Kenapa gue mau sama dia? Awalnya karena dia cerdas. Oke. Cerita singkatnya, kenapa gue bisa selesaiin kuliah gue sampai 3 tahun ya? Karena gue ngerasa dia tuh saingan gue gitu. Jadi dalam hal belajar itu gue bersaing sama dia, walaupun dia pasangan gue, tapi gue bersaing sama dia. Gue emang bucin. Menurut gue bucin tuh nggak selalu negatif guys. Jadi menurut gue bucin itu adalah bukti cinta. Jadi kalian jangan salah pemahaman ya. Jangan ngejudge orang yang bucin itu salah. Memang dalam cinta itu kita perlu ada pembuktian. Bucin itu bukan budak cinta, salah. Kalau menurut gua bucin itu adalah bukti cinta. Dan gua dari awal pacaran sama dia, walau gua mulai dari SMA, tapi gua udah berpikir bahwa pacaran nih gua pengen apa sih dari pacaran ini. Gue mikir pacaran itu untuk apa ya? Pacaran itu untuk menikah. Karena apa? Karena kita saling mencintai gitu. Mencintai itu kalau nggak bersama hanya sebentar pasti sakit ya kan. Nah, jadi gue berpikir pacaran itu gue endingnya pengen nikah. Jadi gue pingin
gua ngebuktiin sama pasangan gua kita pengen sukses bareng-bareng biar kita punya persiapan untuk pernikahan nantinya. Jadi gua sama dia itu apa ya, gue bucin sama dia. Bucin itu bukti cinta gue sama dia. Bukti cinta gue sama dia tuh gini, dia kakak kelas gue, dia cerdas, gue adik kelas dia. Dia cerdas, dia nggak mau dong punya cewek yang ecek-ecek ya kan. Jadi gimana caranya gue ngimbangin dia. Jadi gue tuh terpacu untuk gue harus kayak dia, bahkan gue harus lebih dari dia. Dia bisa, dia pintar, gue harus lebih pintar daripada dia. Itu nyemangatin gue, motivasi gue untuk gue cepet selesai kuliahnya guys. Karena apa? Karena nanti ketika gue telat wisudanya, pas dia ngerasa kayak amat nih cewek gue gitu ya kan, pemalas amat nih cewek gue, kuliah kagak selesai-selesai ya kan. Jadi gimana cara itu memotivasi gue untuk gue tuh rajin kuliahnya, giat skripsian, walaupun gue udah ngerjain tuh skripsi dari pagi, ketemu pagi lagi dicoret-coret tuh sama dosen. Kalau gue ketemu tuh dosen gue bakar kali ya. Gak, dia udah ngelulusin gue. Walaupun kayak gitu tapi gue nganggap ya udah itu perjuangan cinta gue. Karena apa? Gue balik lagi ya, gue itu pengen cepet selesai kuliah gue karena gue pengen kerja terus gue mau nikah sama dia. Tadinya kayak gitu, itu motivasi gue kan untuk cepet selesai. Terus singkat ceritanya ya itulah, gua cepet selesai karena gua pingin cepet kerja. Dan gue juga anak pertama guys, gue juga gue pingin bahagiain orang tua gue, terutama bokap gue pengen kerja, gue pengen bantuin bokap gue, walaupun ekonomi gue alhamdulillah cukup, tapi balik lagi gue punya pasangan yang cerdas, dia nggak, dan seorang anak itu bakal jadi anak yang cerdas dari seorang ibu yang cerdas. Makanya itu memotivasi gue untuk gue semangat nyelesain skripsi gue, nyelesain kuliah gue tanpa males. Dan itu juga salah satu bukti cinta gue sama dia. Dengan itu gue mempercepat pernikahan. Oke. Jadi gitu guys, caranya biar bisa ngimbangin antara bucin dan pendidikan. Jangan bucin terus selama kamu ngebucin itu kira-kira pasti kita chatan dong sama dia, main HP, teleponan segala macem. Itu ada dari orang tua itu ada pernah marah nggak sih? Pernah kayak kamu ini main HP terus belajar hanya gini-gini? Itu dia orang tua sering marah nggak kalau kamu sering main HP gitu? Oke, jadi gini ya, gue tuh punya bokap yang cukup galak ya. Macan takut kali sama dia. Tapi ya gue nggak dibolehin sih pacaran. SMA tuh gue nggak boleh pacaran, cuma agak badung kali ya, makanya gue pacaran ya. Tapi menurut gue dulu itu kenapa gue pacaran, karena biar kayak orang-orang aja sih. Tapi gue nggak mau pacaran yang sama cowok ecek-ecek tuh, nggak mau. Gue mau sama yang smart. Gue pengen high quality guys, high value woman guys. Gue pengen punya pacar tuh yang bisa mengembangkan semua ide-ide gue untuk masa depan gue, untuk adik gue, untuk orang tua gue. Dan walaupun gue cuma niatnya pacaran tuh cuma biar kayak orang-orang, tapi tetap gue pengen cari yang berkualitas. Dan gue tuh nggak dibolehin pacaran sama bokap gue, tapi gue tetap pacaran. Tapi gue buktiin dong guys sama bokap gue, pacaran itu nggak ngehambat sama sekali untuk pendidikan gue. Justru dengan pacaran itu gue termotivasi untuk menjadikan diri gue lebih baik lagi. Untuk apa ya, dia tuh kayak penyemangat gue. Kalau menurut gue kalian semua bucin di Indonesia harus kayak gue. Pacaran itu harus jadi semangat, nggak boleh jadi penghambat kita untuk kesuksesan kita. Jadi gue emang pernah kena marah sama bokap gue karena gue terlalu banyak main handphone. Itu karena gue balesin chatnya doi ya waktu pada saat itu sih gue sih sebenarnya gue orangnya cuek ya. Jadi walaupun gue kayak lagi marahan, atau gue pernah diselingkuhin sih. Gue pernah diselingkuhin, cuma gue tuh mainan HP yang gimana banget itu sebenarnya lebih untuk ke game, sama gue baca-baca tentang yang kayak pingin gue tahu. Kayak misalnya gue pengen tahu hal yang kayak apa sih, hal tentang mantan? enggak lah ya.
gue pengen tahu kayak kayak ilmu-ilmu yang kayak misalnya gue mau masuk kerja di jurusan purchasing gitu ya. Gue pengen tahu job desk-nya seperti apa. Nah, gue tuh lebih menggunakan handphone gue tuh sebenarnya ya itu untuk cari tahu, untuk mengembangkan ilmu gue yang apa-apa kata-kata yang emang gue belum tahu, gue pengen tahu itu seperti apa. Gue tuh sebenarnya main HP itu lebih ke arah situ, cuma gara-gara gue punya pacar, jadi bokap gue ngira gue tuh main HP tuh sama pacar gue gitu, chatan. Enggak guys, enggak, sama sekali enggak. Jadi gue tuh pernah diselingkuhin, gue pernah diputusin, padahal dia yang selingkuhin gue, terus gue diputusin gitu ya. Oke, buat yang merasa tuh ya. Pernah banget, sumpah. Gue berkali-kali diselingkuhin dan gue diputusin. Pernah dia udah selingkuh dan gue yang diputusin kan. Anjay, gitu kan. Sensor. Nah, pernah gue alamin. Tapi gue nggak nangis sama sekali guys. Gue sama sekali nggak nangis. Gue sama sekali nggak yang, ya gue nggak nangis. Gue malah yang kayak, lo rugi mutusin gue. Gue sombong guys. Karena gue ngerasa ya lo tuh jelek loh. Oke. Ya. Itu akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Dan pertanyaan yang kedua, kayak dengar lo sampai sama yang waktu SMA ini kayaknya itu jalan cukup lama ya. Nah, Ya, cukup lama itu guys. Dia jalan itu hampir 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun. Lu bayangin 8 tahun guys. 8 tahun itu putus nyambung itu. Tapi putus nyambung kayak lagi teleponan aja putus nyambung. Jadi gue dengar juga katanya lu ini satu kantor sama dia. Lu ini satu pekerjaan sama dia walaupun beda tingkatan. Jadi apa rahasianya setelah lu udah bareng-bareng itu kok bisa satu kantor? Udah satu kantor itu yang high quality lagi kantornya, kantor BUMN. Memang luar biasa banget. Jadi rahasianya apa gitu? Sukses bareng satu kantor iya, BUMN iya. Itu apa rahasianya, biar kasih tahu lah sama bucin-bucin di luar sana. Jadi bucin. Gua tuh orangnya cuek ya. Jadi 8 tahun itu gue masih ngerasa gue kayak baru pacaran sehari. Jadi kalau ketemu tuh masih ada cimiwiu, masih ada kangen-kangennya gitu ya kan. Karena gue nggak ketemu tiap hari. Gue lebih menyibukkan diri gue dengan gue baca buku. Gue pengen tahu banyak hal. Gue pengen ngembangin semuanya. Gue pengen banget gue jadi orang cerdas yang inilah ya. Jadi gue nggak pernah pacaran tuh 8 tahun itu. 8 tahun tuh gue berasa ya baru sehari. Karena walaupun 8 tahun sumpah gue tuh jalan tuh bisa hitungan jari. Dan kalian perlu tahu gue setiap jalan nggak pernah berdua. Karena apa? Karena gue takut guys. Gue takut apa? Takut ketahuan bapak gue. Kalau bertiga kan gue bisa ngeles ya kan. Ini pak, ini pacarnya kawan gue bisa gitu ya kan. Jadi gue tuh pacaran 8 tahun itu gue nggak ketemu tiap hari, nggak sama sekali. Karena yang pertama sih cowok gue pendidikan ya waktu itu. Terus dia juga emang dia sibuk juga karena dia, kalau gue lulusan sarjana di SMA, karena rezeki dia lebih dulu daripada gue. Dia keterima kerja yang bagus pas lulus SMA. Kalau gue harus nyelesain kuliah gue dulu karena itu emang mimpinya bapak gue. Jadi dia duluan kerja karena dia udah kerja, dunia kerja sama dunia pendidikan kan lain. Jadi ya kita orang masing-masing sama-sama sibuk. Jadi walaupun 8 tahun tuh kita orang benar-benar masih kayak baru pacaran karena kita sibuk masing-masing gitu, tapi tetap kabar tuh tetap. Terus kenapa gue bisa satu kantor sama dia? Karena sama-sama pinter kali ya. Enggak. Jadi gue bisa satu kantor sama dia itu karena gue termotivasi sama dia. Gue balik lagi ya, kalian tuh harus punya pasangan itu yang memotivasi kalian untuk sukses. Setuju. Iya benar. Jadi untuk gue masuk satu kantor sama dia tuh, untuk masuk BUMN tuh emang udah cita-cita gue dari SMA sih ya. BUMN yang bergerak di bidang apapun sih sebenarnya. Cuma pada saat gue lulus itu yang bukaan itu ya satu kantor sama dia. Dan
rezekinya gue itu gue satu kantor gitu sama dia. Alhamdulillah kan, emang jodoh ya kan, gue pikir gitu. Nah, gue belajar dengan giat, gue emang niat bener, gue pengen masuk BUMN karena emang udah cita-cita gue. Dan alhamdulillah gue keterima dan dia jadi atasan gue bawahannya, tapi tetap kita satu kantor. Dan ya itu tadi sih, dia yang memotivasi gue untuk gue bisa satu kantor sama dia. Mantap guys. Jadi gitu. Jadi intinya kalau buat cari pasangan itu ya yang harus bisa yang memotivasi gitu. Jangan dikit-dikit ngeluh, nggak galau. Ih, kamu habis jalan sama dia ya? Enggak, aku nggak habis jalan sama dia, itu sama mamaku. Ih, bukan, kok mama kamu kayaknya muda banget. Iya, mama muda. ada lagu yang nggak sih? Gimana? Mama muda. Apa sih? Aduh. Jadi gitu guys, carilah pasangan kalian yang bisa memotivasi kalian. Oke. Jadi buat pertanyaan, jangan sia-siakan masa muda kalian. Jadi muda tuh harus produktif guys. Karena orang tua lo ngebiayain lo sekolah, pendidikan itu nggak mudah. Karena gue ngerasain sekarang ngebiayain adik-adik gue. Setuju. Gitu guys. Mungkin sekarang lo masih bisa nada aja kali. Coba kalau yang lo udah ngerasain, baru deh. Mungkin lo baru dengar cerita, ih kayak susah tau nyari duit gini. Nah mungkin lo baru dengar omongan orang, tapi kalau lo udah terjun langsung, rasanya itu baru namanya true life, hidup yang sebenarnya guys. Jadi lo benar-benar emang nyari uang tuh susah, tapi lo belum ngerasain uang itu lo kelola untuk biayain pendidikan adek lo. Itu kalau adek lo mistake, dia ngelakuin kesalahan, itu pasti lo sakit banget karena lo ngerasa gue capek kerjanya, adek gue nggak bener sekolahnya. Nah itu juga yang dirasain sama orang tua lo ketika lo sibuk ngebucin yang negatif. This is your life. Yes. Or we life. Oke, pertanyaan yang terakhir guys. Sebelum ini pertanyaan terakhir, kan itu udah 8 tahun, itu udah jadi mantan belum sih? Pacaran 8 tahun udah jadi mantan kan? Dengar kan udah mau nikah nih. Udah sama yang 8 tahun kemarin itu ternyata udah jadi mantan bro. Kok tadi kan bilangnya kerja bareng segala macam bareng, kok sekarang jadi mantan? Apa di tempat kerjaan itu keganggu apa enggak tuh? Karena udah jadi mantan itu kayak misalnya kalau kita udah lihat-lihatan aja udah males, namanya mantan. Kalau udah lihat-lihatan itu udah males. Jadi gimana cara itu biar kita itu enggak kayak sakit hati gitu sama mantan, kayak males, kayak menghilangkan rasa males gitu. Buat ngelihat dia aja males, apalagi buat chat dia gitu. Coba ngomong. Gimana sih pertanyaan, gimana caranya biar nggak males ngeliat mantan, biar nggak males ngelihat mantan. Iya, biar nggak ganggu pekerjaan. Karena kan kamu satu pekerjaan sama dia tuh. Buat kalian yang satu pekerjaan punya pacar terus putus, pasti rasanya kayak gimana gitu, kayak ada yang ganjel. Oke. Dia yang memotivasi gue sampai 8 tahun sama dia, gue sampai satu kantor bareng, dan gue malah putus. Ya emang sih balik lagi, jodoh di tangan Tuhan ya guys. Ya kan, jodoh di tangan Tuhan. Dan gue putus sama dia, tapi posisi gue ada satu kantor. Awalnya sih apa ya, mungkin karena gue tuh sumpah, gue sampai sekarang gue nggak ngerti sayang dan cinta yang beneran sama pacar tuh rasanya kayak apa sih, gue nggak paham. Karena guys, nggak ada yang ngelebihin sayang dan cinta gue ke keluarga gue. Jadi waktu pas gue putus sama dia tuh, terus kan kita masuknya bareng tuh ya, pagi-pagi ya kan, datang dia, gue udah datang, mobil dia tiba-tiba parkir ya kan, posisi udah putus guys. Gue langsung, hati gue masih berdebar-debar dong, ya ampun, masih ada rasa gue udah gak sama dia gitu. Tapi karena ya gue harus konsisten gitu, gue dibayar sama perusahaan ini untuk kerja dengan benar, jadi gue nggak bisa kayak ketemu dia. Jadi ya gue tetap apa ya, gue tetap tegur sapa sama dia, apa tuh namanya, komunikasi, nggak miskomunikasi kan? Enggak dong, karena kita satu kerjaan tuntutan sih sebenarnya. Cuma kalau di luar ya tetap
ya gue lo ya kan. Oke. Cuma ya udah, mantan mah tetap mantan. Gak usah ngeganggu kerjaan kita sama sekali, walaupun hati gue sedih gimana gitu. Dan kalau menurut lo, buat orang-orang yang udah putus terus balikan lagi tuh gimana kalau menurut lo? Itu gimana sih kalau udah putus terus dia balikan lagi? Kalau menurut gue sih itu apa ya, sama aja dia mengulang masa lalu itu. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue gini guys, kalau emang lo masih cinta dan sayang sama tuh orang, nggak apa-apa lo balikan lagi. Karena bagi gue setiap orang itu punya dia pantas untuk punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak luput dari salah maupun dosa. Lo bukan Tuhan yang bisa ngeadili dan memberi nilai bahwa si mantan lo itu bejat atau bukan orang baik. Lo bukan Tuhan, jadi lo nggak bisa nilai dia kayak gitu. Dan Tuhan itu yang maha membolak-balikan hati dia. Jadi ketika dia buat kesalahan, apa salahnya lo maafin? Apalagi kalau lo masih sayang. Cuma kalau lo nggak sayang lagi, gak salah ya balikan. Cuma kalau lo masih sayang, kekuatan cinta itu mengalahkan segalanya guys. Jadi kalau lo masih sayang dan dia benar-benar mau memperbaiki kesalahannya dia yang dulu sama lo, itu nggak ada salahnya lo ngasih dia kesempatan. Nggak ada salahnya sama sekali, nggak ada salahnya. Karena kekuatan cinta itu yang bakal ngerubah dia jadi pribadi yang lebih baik. Dan masalah yang kemarin itu yang bakal ngerubah dia untuk menjadi seseorang yang benar-benar lo pingin. Dan yang kemarin yang dia lakuin kesalahan yang sampai bikin lo nggak suka, sampai bikin kamu orang putus, itu nggak akan dia ulangin lagi karena kekuatan cinta dari kalian berdua. Pokoknya dalam bercinta itu, dalam suatu hubungan, yang kunci utamanya adalah lo harus sabar dan lo harus pahamin manusia itu nggak ada yang sempurna. Dia pasti pernah ngelakuin kesalahan, dia pasti ada kekurangannya, dan lo harus cintai kekurangannya seperti besarnya cinta lo melebihi mencintai kelebihannya dia gitu. Jadi menurut gua nggak ada salahnya lo balikan sama mantan lo kalau emang masih sayang. Dan nggak boleh ada niatan lo mau balikan tapi untuk nyakitin dia karena dia udah nyakitin lo. Nggak boleh, nggak boleh. Dendam tuh nggak boleh banget ya guys. Karena apa? Karena kalau lo berhasil nyakitin tuh mantan lo, nyakitin tuh mantan lo karena dia pernah nyakitin lo, nanti suatu saat yang namanya hukum tanam tua itu berlaku guys. Lo bakal juga disakitin sama dia. Sama orang yang sama? Bukan sama orang yang sama, salah. Maksudnya sama orang yang nantinya lo cinta mati-matian juga sama orang itu. Nanti lo bakal ngalamin yang sama mantan lo, pasti. Karena hukum tanam tua itu berlaku. Apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Jadi kalau emang lo mau balikan, benar-benar lo niatin balikan karena emang lo masih sayang dan karena emang lo pingin lihat perubahannya dia. Jangan karena lo mau balas dendam, itu salah banget. Gua nggak ngebenerin sama sekali karena itu bakal ngerugiin diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa lo menang nyakitin dia karena dia udah nyakitin lo, tapi lo bakal tetap disakitin nantinya lo bakal tetap disakitin. Dan jangan sampai itu karma berlaku waktu pas lo udah nikah guys. Jadi lo pikirin baik-baik kalau menyakitin orang, karena lo udah tahu sakitnya yang begitu, jangan lo kasih ke orang lain ya. Cukup stop di lo, karena sakit itu disakitin pas lagi sayang-sayang gak enak. Oke, jadi nggak ada salahnya balikan ya kalau masih sayang. Cuma kalau nggak sayang lagi ya, tapi dilihat lagi sih masalahnya kayak apa. Kalau masalahnya udah kelas berat ya, itu lo harus pertimbangin. Apalagi untuk kedepannya lo harus pertimbangin. Cuma kalau masih masalah-masalah yang masih bisa diperbaikin, diperbaikin itu sih. Karena emang hubungan bertahan lama itu bisa sampai 8 tahun tuh kuncinya sabar, ikhlas nerima kekurangan pasangan gitu. Walaupun kita nggak nikah sama dia, termasuk ikhlas nerima dia selingkuh kan. Iya. Beneran guys, ini sama sekali nggak ngerugiin gue sama sekali. Gue emang udah buang waktu gue 8 tahun sama dia, tapi gue nggak ngerasa gue rugi. Karena apa? Gue selama gue 8 tahun gue nggak pernah nyakitin dia sama sekali. Dan itu dia yang nyakitin gue, dan sampai gue putus itu ya udah, itu kesalahan emang dari dia. Jadi gue kenapa gue ngerasa gue nggak nyesel sama sekali putus sama dia, gue nggak galau yang gimana banget sama dia. Itu karena apa guys? Karena gue yakin selama yang gue lakuin sama dia itu baik,
gue pasti nanti putus dari dia, gue bakal dapat yang jauh lebih baik. yang jauh lebih baik karena gue udah melakukan kebaikan di dalam hubungan itu. Kalau dia pasti dia yang atau ya mungkin dia dapat balasannya dulu baru dapat yang baik, karena tanam tua itu balik lagi berlaku. Oke, thank you. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Oke, eh, udah mau berakhir aja ini. dan udah lama dari yang 8 tahun itu udah putus kan? Itu putusnya udah lama ya? Lama sih ya, belum ada sih, setahun belum. Dan katanya udah mau nikah nih sekarang. Wih, ini detik-detiknya nih, detik-detik dia mau nikah nih. Iya. Nikahnya sama orang yang baru 1 minggu kenal, guys. Komen di bawah ini. Komen, cepet komen. Nikahnya 1 minggu baru kenal, udah mau nikah. Besok gue 1 hari kali langsung gue nikahin besoknya. Jadi gimana tuh? Biar lo itu bisa kayak percaya banget gitu sama orang yang baru 1 minggu. Sementara orang yang 8 tahun ini jelas lo udah kenal, busuk-busuknya lo udah kenal, dalam-dalamnya lo udah kenal. Tapi kalau yang baru 1 minggu ini kan lo belum kenal sampai dalam, ya nggak? Jadi gimana caranya lo bisa percaya sama orang yang 1 minggu? Bisa yakin ya kenapa gue mau Yakin. nikah sama dia. Yakin, percaya. Jadi kenapa gue bisa yakin sama yang baru kenal seminggu, malah bahkan nggak kenal seminggu sih guys, sehari gue langsung dilamar, sumpah. Wow. Terus gue mikirinnya seminggu untuk ngejawab karena gue butuh minta sama yang maha kuasa, karena ini pernikahan itu untuk seumur hidup ya, jadi nggak bisa main-main. Jadi gue minta sama yang maha kuasa untuk menggerakkan hati gue dan menggerakkan hatinya dia, ini benar gak sih dia orangnya gitu, karena jodoh emang gak ada yang tahu kan. Nah terus udah gitu, ini gua kenapa bisa yakin, karena insya Allah ya, gua nggak mau sombong, insya Allah dia itu adalah orang yang paham sama agama. Kenapa gua bisa yakin sama dia, karena bagi gua orang yang paham sama agama itu insya Allah bisa memperlakukan istrinya nanti, memperlakukan wanitanya nanti dengan baik seperti agama mengajarkan gitu. Mana lagi kan gue sekarang kalau rumah tangga ya guys, karena bokap gue udah nggak ada lagi guys, jadi gue butuh cowok sosok yang emang bisa jadi kepala rumah tangga di keluarga gue dan di rumah tangga gue sama dia. Jadi gue yakin sama dia tuh, dia paham agama, dia pasti tahu gimana caranya menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik, memperlakukan wanita dengan baik. Gue yakin itu, dan Tuhan yang gerakin hati gue untuk gue bisa yakin sama dia. Wow. Mertua gue jemput guys. Ternyata baru kenal 1 hari lo sama dia. Iya benar. Baru kenal 1 hari dan Dia langsung lamar gue, sumpah. Dia cowok langsung yang lamar gue. ngegombal akan kalah sama cowok yang ngelamar. Oke? Benar-benar. Oke, sekian dari channel YouTube gua, dan buat kalian yang kira-kira kurang jelas silakan komen dan buat pertanyaan sebucin-bucinnya. Dan satu lagi, kesimpulan untuk tema kita hari ini adalah, kesimpulannya apa untuk para bucin hari ini? Silakan. Simpulannya bucin, buat lo bucin di luar sana, lo jangan rugiin diri lo sendiri dengan bergalau-galau dalam kurun waktu yang cukup lama. Lo harus jadi high value woman buat yang perempuan. Dan buat yang Oke, sekian video dari gua. Pokoknya Pak, untuk para bucin jangan lupa sarapan hari ini.